Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Novitri Dewiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 2B. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Logam-logam golongan 2B terdiri atas zinc, kadmium, dan merkuri. Unsur seng di kerak bumi sekitar 75 ppm, sedangkan dalam tanah mengandung sekitar 5-770 ppm. Nah, dikatakan bahwa sumber utama logam zinc adalah sphalerit. Untuk sumber mineral lainnya yang mengandung zinc yaitu smithsonite, hemimorphite, wurtzite, hydrozincite. Unsur kadmium mempunyai kelimpahan yang relatif rendah secara alamiah. Logam kadmium mempunyai penyebaran sangat luas di alam. Hanya ada satu jenis mineral kadmium di alam yaitu granokit yang selalu ditemukan bersamaan dengan mineral sphalerite. Mineral granokit ini sangat jarang ditemukan di alam sehingga dalam eksploitasi logam kadmium biasanya merupakan produksi sampingan dari peristiwa peleburan biji-biji seng. Pada unsur merkuri, kelimpahan merkuri di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Di alam, merkuri ditemukan dalam bentuk unsur merkuri, merkuri monovalen dan bivalen. Biji utamanya adalah sulfida sinabar yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu juga, merkuri bisa ditemukan dalam mineral corderoid dan livingstonite. Sifat fisika dari golongan 2B, konfigurasi elektronik. Pada Zn memiliki nomor massa 30, yaitu 18Ar 3D10 4S2. Sedangkan kadmium memiliki nomor massa 48, 36Kr 4D10 5S2 dan Hg memiliki nomor massa 80, Xe54 4F14 5D10 6S2. Pada densitasnya dari atas ke bawah semakin besar karena nomor atom atau nomor masanya bertambah dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah titik leleh dan titik diri. Dari atas ke bawah semakin kecil karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron sebab energi kohesi semakin kecil. Nah, sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atomnya. Jari-jari elektron dari atas ke bawah semakin besar karena bertambahnya nomor atom sehingga jumlah kulit elektron semakin banyak dan jarak inti dengan elektron terluar akan semakin jauh. Nah, energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil sebab jari-jari atom semakin besar sehingga daya tarik antar inti dengan elektron terluar semakin lemah. Elektronegativitas dari Zn 1,6, kadmium 1,7 dan merkuri 1,9. Nah, bilangan oksidasi utama pada Zn plus 2 dan kadmium juga plus 2, sedangkan pada merkuri plus 1 dan plus 2. Adapun bentuk warna logam dari Zn adalah abu-abu mudah kebiruan, kadmium putih perak, dan merkuri putih keperakan. Nah, fase dari Zn dan kadmium itu adalah padat, sedangkan merkuri cair. Untuk warna nyala dari zinc atau Zn adalah hijau keputihan, sedangkan kadmium dan merkuri tidak ada. Sifat kimia yaitu pada seng atau Zn. Pertama, lunak dan cukup reaktif dan merupakan reduktor kuat. Amfoter, asam kuat, terkorosi pada udara lembab, bereaksi dengan asam basa dan non-logam lainnya. Selanjutnya adalah kadmium. Pertama, lunak, tidak larut dalam basa, tidak amfoter, memiliki ketahanan korosi tinggi, logam aktif dalam udara terbuka, membentuk asap coklat jika dipanaskan di udara terbuka. Dan terakhir adalah merkuri. Pertama yaitu larut dalam cairan polar dan non-polar, mudah menguap, cenderung membuat ion-ion M2+2. Sedikit senyawa larut dalam air dan kebanyakan tak terhidrasi. Pada pembuatan ekstraksi zinc yaitu pertama roasting atau pembanggangan. Nah, maksud dari proses pembanggangan ini ialah mengubah logam menjadi oksidasinya yang kemudian dapat direduksi. Nah, pada proses reduksi ZnO dilakukan pada suhu sekitar 1100 derajat Celcius, yaitu suhu di atas titik didih seng. Nah, seng yang didapatkan yaitu berupa uap dan kemudian diembunkan. Nah, pada proses selanjutnya adalah penyulingan. Logam yang dihasilkan dalam tahap reduksi tadi umumnya tidak murni.
pengotor harus dipisahkan, dengan kata lain logam harus disuling. Pengotor yang umumnya dijumpai bersama seng adalah kadmium dan Pb. Keduanya dipisahkan melalui penyulingan bertingkat dari seng cair. Didapatkan bahwa sekitar produksi seng dihasilkan melalui penyulingan elektrolisis, yaitu gabungan proses reduksi dan penyulingan. ZnO dari tahap pemanggangan dilarutkan dalam H2SO4. Nah, dapat dilihat pada gambar reaksi elektroda yang terjadi. Umumnya, pada pembuatan kadmium ini terdapat bersama-sama dengan Zn dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng. Karena titik didihnya rendah, kadmium dapat dipisahkan dari seng melalui penyulingan bertahap. Nah, dapat dilihat pada gambar reaksi elektrodanya. Nah, pada reaksi tersebut, larutan yang mengandung Zn2+ diberi serbuk seng yang larut sebagai Zn2+, dan kemudian menggantikan Cd2+. Nah, kemudian didapatkanlah Cd dalam reaksinya. Nah, Cd ini disaring, lalu dilarutkan dalam larutan asam dan dielektrolisis akan menghasilkan kadmium murninya. Proses pembuatan merkuri atau raksa. Nah, raksa adalah satu dari logam yang mudah dimurnikan dari bijinya. Satu-satunya biji raksa adalah mineral sinabar. Nah, raksa ini secara sederhana dapat diekstrak dengan pemanasan biji raksa 2 sulfida di udara. Jika sinabar HGS dipanaskan, senyawa ini mengurai langsung menjadi Hg, kemudian mengembun menjadi Hg1. Nah, kemudian ada proses untuk mengurangi emisi, yaitu memanggang HGS dengan Fe atau CaO. Setelah pemanggangan HGS tidak menghasilkan HgO karena HgO tidak mantap pada suhu tinggi, mengurai menjadi Hg dan O2. Kemudian selanjutnya, raksa dimurnikan dengan mereaksikannya dengan HNO3 yang mengoksidasi hampir semua pengotor. Hasilnya tak larut mengembang ke permukaan cairan dan dapat diambil. Nah, pemurnian terakhir adalah melalui penyulingan. Raksa mudah diperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi dari kebanyakan logam, yaitu 99,9998% Hg atau lebih. Selanjutnya adalah manfaat atau kegunaan logam. Nah, logam dari zinc ini atau Zn yaitu dapat digunakan sebagai pelapis logam, sebagai pelat pada sel kering, dan melapisi tabung gambar TV. Kegunaan kadmium yaitu dapat digunakan sebagai bahan pelindung pada pembangkit listrik tenaga atom, sebagai logam solder, sebagai penyempuhan baterai, kayu, dan nematosida, dan dapat digunakan dalam fotografi. Terakhir adalah kegunaan dari merkuri, yaitu dapat digunakan sebagai cairan pengisi termometer, dapat digunakan di dalam industri farmasi, kedokteran, dan pertanian, dan dapat digunakan sebagai sumber ultraviolet dan digunakan untuk sterilisasi air. Baiklah, berakhir sudah atas penjelasan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.